Exibundum dana uli Parhar sapmi macai uli Tudo sabas palemai Sada butuh sapurani Semangat pagi Indonesia. Kita tetap memakai masker sesuai protokol kesehatan. Tapi karena mau bincang-bincang, boleh kita buka dulu masker kita. Nanti kita pakai lagi. Sang kakek pagi ini kedatangan tamu yang luar biasa. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi, Bro. Ini Jonathan. Jadi namanya Farel Jonathan Silaban. Tenor dari Indonesia. Belajar dari mana-mana, tapi tenornya di Indonesia. Begitu ya? Siap. Ini seorang lulusan Universitas Indonesia. Nanti kita tanya.
jurusan akuntan, tapi jadinya jadi tenor, penyanyi tenor kita. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Farel Jonathan Silaban, tenor dari Indonesia. Ini mulai kapan ini? Kira-kira menyanyi nih, belajar nyanyi. Belajar nyanyi. Pertama kali lagu Indonesia Tanah Air Beta. Indonesia Tanah. Dilatih oleh mantan kompetitor Seriosa Indonesia TVRI. Oh ya? Namanya Pantas Silaban. Oh, Pantas Silaban. Itu bapak saya. Oh, bapaknya. Jadi ini belajar dari bapak. Oh, berarti awalnya turunan ini, ada gennya ini. 3 SD. 3 SD. Habis itu gimana bilangnya? Pelayanan di gereja. Pelayanan di gereja. Kebiasaan bernyanyi dominasinya di gereja. dari situ. Nah, merantaulah ke Jakarta. Merantau ke Jakarta. Baru tahu bahwa ada pada saat setengah tahun di UI, baru tahu bahwa ada yang namanya les vokal dengan konsep musik klasik. Les vokal. Yaitu bersama Mbak Aning Katamsi. Oh, Aning Katamsi. Jadi awalnya dengan beliau sampai menuju lulus dari UI. Oh. Tapi itu tadinya hanya untuk mensuplemen kegiatan utamanya sebenarnya. Jadi kegiatan utamanya paduan suara. Oh, paduan suara di Universitas Indonesia, Paragita. Dan les vokal itu untuk mensuplemen kebutuhan. Jadi sebetulnya les vokal ini untuk mendukung Paragita. Awalnya seperti itu. Awalnya seperti itu. Tapi sedikit offside jadinya sekarang. Jadi offside ya? Ya. Jadi lari dari jalur. Tidak lagi hanya sekedar mendukung, tapi itu jadi utamanya. Ya. Oke. Terus bagaimana kelanjutannya? Selanjutnya, awalnya tidak berpikir untuk solois. Iya. Cuman banyak kesempatan malah membuat saya berdiri sebagai figur solois. Figur solois. Baik itu di paduan suara ataupun tanpa paduan suara. Oke. Dan itu awalnya memang dari UI, dari jaringan kenalan Paragita atau Mbak Aning Katamsi sendiri. Dari situ akhirnya mengecap pengalaman ini menarik juga. Oh, menarik juga. Jadi kalau biasanya paduan suara ada pengalaman jadi solois juga gitu ya. Okay. Walaupun tadinya merasa gak layak nih. Atau karena saya selalu diajari senioritas kan. Selalu ya udahlah yang senior dulu. Oh, mendahulukan yang senior begitu kira-kira ini. Okay. Jadi terlalu banyak mindernya. Tapi hari demi hari ya datang kesempatan. Ya udah. Akhirnya masuklah waktu itu Peksiminas, Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Iya. Tahun 2012. Iya. Kalau nggak salah. Ikut lomba yang di Jakarta dulu kan harus audisi sebelum nasional. Audisi. Ya. Nasionalnya di Pontianak. Akhirnya ujung-ujungnya juara 1 di situ. Ini tingkat nasional? Iya, tingkat mahasiswa. Mahasiswa. Oh, tingkat. Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Iya. Jadi yang dibawakan Seriosa. Apa konten kompetisi bintang radio zaman dulu itu. Oh, bintang radio televisi dulu. Iya. Ada Seriosa. Dibikin dalam konten yang dipartisipasi oleh partisipannya adalah mahasiswa senasional. Kalau dulu kan umumnya. Oh, betul. Khusus mahasiswa. Jadi hanya untuk Seriosa Indonesia pada saat itu. Dan menarik juga sih. Yeah. Saya kan dari Sumatera Utara seharusnya. Iya. Tapi saya mau ke Jakarta. Karena UI. UI juga Depok ya? UI juga Depok malah. Tapi ya itu. Ya itu maksudnya seloronya. Iya, tapi sebenarnya kalau dibilang atensi terhadap Seriosa masih cukup tinggi. Terutama sangat terasa di Pulau Jawa. Dan menurut saya itu masih potensi besar sih. Masih potensi besar. Tapi kan sekarang Seriosa udah nggak ada lagi di televisi. Dulu ada di radio musik klasik, nggak ada lagi. Ya, benar sih memang komunitasnya makin kecil. Oh, makin kecil. Akan tetapi, kalau dilihat dari keterampilan bernyanyi ya, maksudnya musik klasik kan banyak. Ada instrumen dan segala macam. Sekarang memang didominasi oleh orang muda. Jadi, mungkin terasa
tidak terdengar karena kan yang muda ini jaringannya masih kecil. Oke. Peluang mereka untuk memperkenalkan ke komunitas yang lebih besar tidak semudah senior yang tinggal karena pengalaman dan usia yang udah lebih banyak, jaringannya lebih besar, Ya. jadi apapun yang mereka lakukan akan tergaung langsung. Tapi kalau yang kita kan memang harus berangkat dari komunitas kecil, Dari kecil, kecil menuju besar. Tadi kan kita sebutkan bahwa ini Farel Jonathan Silaban ini tenor Indonesia, tapi belajar dari mana-mana. Dari mana aja belajar tentang tenor ini? Sebenarnya sih prinsip saya belajar sampai mati ya. Oh, Jadi mungkin akan masih terus belajar nantinya. Tapi dalam beberapa tahun ke belakang, setelah dari Anika Tamsi tadi yang Iya. les vokal tadi solois itu, terus gimana? beberapa tahun, jadi sepertinya 5 tahun, di bawah 5 tahun ya, Iya. mungkin saya lupa. Setelah lulus dari UI kan Iya. ngantor dulu. Ada terpikir bahwa apa yang saya kerjakan di kantor waktu itu Ya. tidak fulfilling lah, tidak memenuhi hasrat. Nah, Ada rasa kurang bahagia? Kira-kira begitu? mungkin bisa dialamatkan ke situ. No. Tapi ketika waktu itu akhirnya masuk ada satu paduan suara yang lumayan aktif sekarang, yaitu Batavia Madrigal Singers. Saya berkesempatan ikut serta di situ. Setelah keluar dari Setelah keluar dari Paragita, Paragita, kerja. Jadi kerja ini kerja nyanyi atau kerja kantoran? kantoran. Oh, kantoran. Iya. Sesuai jurusan ini. Sesuai jurusan, puji Tuhan. Oke. Oh. Kalau ini kan lari jurusan Ini kan lari Oh, jurusan. lari jurusan. Iya, betul. Ya, jadi kan setelah jam kantor, kan ada kesempatan kosong tuh. Kosong. Jadi latihan lah bersama Batavia Madrigal Singers ini, ikut lomba dan segala macam. Tapi nggak fulfilling juga. Saya pikir ikut lomba internasional, oke. Itulah itu. Ternyata belum cukup juga. Belum cukup juga. ada satu rasa penasaran lain. Tercetuslah beberapa saat lomba, sepertinya tahun 2013-2014 itu ke Itali. Lombanya di Italia. Lombanya Atas nama Batavia Batavia. Madrigal, kalau nggak salah. Ya. Iya. 2013 di Itali, 2014 di Prancis ya. Mungkin saya salah. Iya. Udah lama. Padahal masih berapa tahun. Iya. Di situlah tercetus bahwa kayaknya saya harus maju sendiri untuk apa? Menjajakilah hutan sendiri kayaknya, karena ini bukan hutan saya, menurut saya seperti Jadi itu. paduan suara Batavia ini juga bukan hutan sendiri nih. Ini Masih hutan orang. ini kan komunitas umum yang dipimpin oleh salah satu petingginya, dan ya punya visi misi sendiri. Tapi maksudnya saya mendukung visi misi itu, cuman sepertinya saya punya visi misi sendiri. Punya mimpi sendiri lah. Punya mimpi sendiri. Ini kan mimpi orang ini. Lanjut, ini mimpi sendiri. Betul. Akhirnya ada cerita, saya ceritakanlah inisiatif saya ini ke salah seorang musisi senior, orang lain, bahkan non musisi. Apa yang harus saya lakukan? Ya sekolah aja, langsung begitu. Akhirnya saya cari, ya tercetuslah itu ke Royal College of Music di London. Royal. Iya. Let's music. Di Nah, London. itu harus audisi dulu di Singapura, lulus. Audisinya di Singapura. Iya, jadi dia satu negara mewakili ibaratnya distrik. Ya? Semacam distrik Regional sekitar. gitu. Ya, regional. Regional. Iya, betul. Jadi Singapura itu mewakili Asia Tenggara, kira-kira begitulah ya. Iya, Hong Kong, Asia Timur, segala macam. Ya udah, waktu itu saya ambilnya memang nggak bisa langsung ke master, karena harus ambil yang namanya leveling, Leveling. iya, atau graduate diploma. Ya udah lulus, pulang lagi, selesailah itu. Tapi seperti akhirnya di situlah saya tercetus, kayaknya belum cukup sih. Belum cukup juga. Iya. Ini cukup, belum cukup juga. Masih cari lagi yang Iya. lain gitu. Karena ternyata di sekolah, baru di situ saya menyadari bahwa sekolah itu sekompetitif itu. Oh. Jadi kan kita harus berkompetisi
Masuk aja udah kompetisinya udah keras ya. Iya, jadi Audisi. kalau sekolah vokal yang di situ memang berbasis vokasional kan. Iya. Jadi kita latihan, kita tampil, latihan, tampil, latihan, tampil, latihan, tampil, di-assess berdasarkan penampilan. Jadi yang Nggak teori yang banyak gitu loh. nggak. pada waktu itu memang ada sedikit saja. Jadi Teori. kan konsentrasinya opera. Opera. Jadi bahasanya ada banyak. Didominasi oleh bahasa romantik. Romantik. Itali, Itali. Jerman, Perancis, terkadang Mereka Rusia. banyak operanya. Iya. Jadi ada banyak pelatihan tentang bahasa, acting, vokal terutama. Kemudian kita dikasih kesempatan tampil dan di penampilan itulah kita di-assess. Seperti itu. Nah, habis itu kan setahun itu program. Jadi ini tampilnya di berbagai negara atau hanya di London? Jadi sekolah itu punya yang namanya Britain Theatre. Jadi teater yang khusus untuk penampilan mahasiswanya. Jadi biasanya komunitas atau satu London biasa diundang di situ. Oh. Jadi untuk melihat penampilan yang dibawakan oleh mahasiswa. Jadi ini Britain Theatre ini hanya khusus untuk sekolah ini. Khusus sekolah ini atau mungkin terkadang bisa disewakan untuk kegiatan seremonial lainnya. Yaitu setahun selesai. Akhirnya pulang. Tadinya mau melanjut, tapi saya gagal kan dapat beasiswa waktu itu. Jadi saya nggak bisa memaksakan diri untuk berangkat. Akhirnya ya udah. Puji Tuhan dapat kesempatan balik ke kantor di bidang ekonomi lagi. Kembali lagi ke Kembali lagi. Jurusan. Iya. Tapi itu pun jadi pagi ke malam saya ngantor. Iya. Pagi ke sore. Malamnya akhirnya balik lagi ke Batavia Madrigal Singers. Tapi saya lebih setengah-setengah. Saya mencobalah untuk membuat resital sendiri, membuat penampilan solois sendiri. ini, mulai. Akhirnya mikir-mikir lagi, ada bisikan, udah sekolah lagi aja. Ya udah sekolah lagi aja. Akhirnya ya udah, ada ide kenapa nggak ke Amerika? Kenapa rupanya ke Amerika? Ya perspektif kesempatannya mungkin lebih besar. Bahasanya untuk waktu yang sesingkat ini untuk dipelajari lebih cepat. Karena kan linear dengan, maksudnya aksen di Inggris sama aksen di Amerika memang berbeda tapi ya. cuman grammar dan segala macamnya cenderung lebih sama. Ya udah, akhirnya saya coba berpikir ulang, daftar, coba-coba, waiting list. Dibilang bahwa saya tidak dapat tempat, tapi kalau ada yang mengundurkan diri mungkin kamu punya tempat. Jadi nunggu waiting list nih. Iya. 2 bulan lah saya akhirnya dapat kabar nih ada yang mundur. Mau nggak? Umurnya waktu itu kan 27 akhir menuju 28. Saya pikir-pikir, memang karena kan secara profesional usia untuk bisa nampil di teater profesional, apalagi untuk tenor, hanya jarang sekali yang di bawah 30 itu langsung bisa ambil tempat profesional. Iya, karena secara biologis laringnya tenor itu sangat lama untuk bisa dipandu secara profesional. Jadi ini berbicara secara biologi juga, karena kan perempuan dan laki-laki punya ukuran pita suara yang berbeda. Kecenderungan perempuan untuk lebih matang itu lebih cepat. Oh, lebih cepat matang suara perempuan daripada laki-laki. Dan kecenderungan laki-laki suara level bawah seperti bariton atau bass lebih cepat memang untuk dipandu menuju matang ketimbang tenor. Jadi kecuali dia dapat guru yang bagus yang sudah memfasilitasi dia dari SMA misalnya. Kalau saya kan perjalanannya sangat berbeda. Saya baru 3 tahun, 4 tahun setelah ngantor baru sekolah. Baru ketemu guru yang emang perspektif goals-nya itu adalah teater profesional. Jadi ada banyak gap yang emang, jadi nanti saya akan ceritakan apa yang terjadi. Dapatlah saya sekolah ini 2 tahun, ini full akademis dan
vokasional banget. Eastman School of Music. Disitulah, jadi setahun di London, 2 tahun di Eastman, Amerika, adalah satu kesempatan saya untuk menemukan gap, problem, masalah. Apa yang harusnya saya kejar, apa yang harusnya saya raih sebelum saya menuju teater profesional ini. Dan ini isu yang umum, yang gak hanya saya sebagai orang baru di yang mau jadi profesional. Ini semua dialami. Hampir dialami semua. Kecuali emang dia salah satu yang punya tanda kutip berbakat. Tapi ya itu natural sekali. Pasti akan ada orang yang umur 19 tahun sudah tampil di teater profesional. Itu pengecualian ya, kata bakat ya. Iya, pasti yang sudah ada. ditemukan gurunya juga. Iya, pasti ada. Dan pasti itu sudah dididik dari kecil. Dan maksudnya saya tidak cemburu atau tidak iri, cuman ya itu perjalanan saya. Seperti itu kira-kira perjalanan akademiknya. Iya, luar biasa. Jadi ternyata ini dunia seni suara dan vokal ini tidak sederhana. Ya. Ada bakat, kalau tidak ditemukan guru, nah ini juga repot ini. Ada gapnya. Udah berguru juga ke Royal. Ini Royal ini luar biasa nih. Artinya sudah punya nama dan sulit masuknya. Orang Indonesia berapa orang kira-kira yang sudah tamat dari Royal ini? Mungkin di bawah 10. Mungkin. Di bawah 10? Iya. Masih di bawah 10? Mungkin saya salah, tapi kayaknya iya. Kebanyakan memang instrumentalis. Instrumentalis. Iya. Jadi kan emang jadi saya juga baru tahu bahwa ada orang Indonesia tapi berkeluarga negaraan luar yang sudah berkesempatan sekolah di sana. Jadi sebenarnya, dan mereka juga kebanyakan tidak mempublikasikan bahwa halo saya di Royal College. Punya alasan berbeda mungkin, cuman ya memang ada, tapi berapanya mungkin saya salah. Apakah ada kemungkinan karena ini musik klasik, lalu penyanyi seriosa ini kurang populer sehingga orang untuk lagu seriosa tenor ini kurang diminati orang Indonesia? Pastilah, apalagi kan menuju generasi sekarang ya, semua maunya fulfillment-nya atau pemenuhannya cepat, instan dan apa yang bisa memenuhi telinga secara cepat memang rata-rata kan di drive oleh pop culture sekarang. Akan tetapi mungkin memang ini secara global marketing klasikal marketingnya musik klasik ini memang agak lagi dalam observasi. Karena mungkin saja cara memarketingkan konten musik klasik itu yang perlu inovasi. Jadi cara memasarkan lagu-lagu klasik ini, ini jadi sesuatu yang harus ditanyakan dulu ya, diuji dulu. Betul, karena kan ada gap. Sekarang kita ada di zaman yang berbeda dengan di mana zaman keemasan musik klasik ada. Di mana orang lebih patuh, lebih punya panduan, dimana dibanding sekarang bukan ya tidak lebih patuh, cuman orang lebih bebas sekarang, lebih bebas ingin memilih. Apa kira-kira ada apa pesannya atau semacam ya closing statementnya tentang seni suara ini untuk kaum milenial dan untuk masyarakat Indonesia? Closing statement. Saya sebenarnya kan classical music secara umum adalah satu representasi passion ya, representasi emosi. Sebenarnya kadarnya sama ketika kita melihat artis pop apapun, mereka juga menyampaikan passion mereka, menyampaikan pesan dari lagu mereka, semuanya sama. Cuman kontennya sedikit berbeda, ada yang lebih lepas, ada yang lebih teratur dan segala macam. Ada yang lebih philosophical, ada yang lebih kesehari-harian. Classical music itu
kalau dari saya pribadi berusaha untuk membawakan itu menjadi sesuatu yang tidak formal, Tidak formal. sesuatu yang Tapi kesannya serius. mungkin tergantung performernya. Terakhir saya jadi itulah. Terakhir memang ketika saya tampil di contohnya di At Amerika Iya. Januari kemarin sama pianis Edith Widayani, Dr. Edith Widayani. Ya akhirnya kita sepakat sebenarnya konten musik itu akan seperti itu. Oh. Tergantung siapa yang mendeliver. Siapa? Tapi memang kunci dari setiap performance adalah menjadi perfect. Jadi perfect. Nah, kalau yang saya pelajari, Jadi artinya sesuatu hidup kita, penampilan musik termasuk harus perfect, itu pesannya. kalau apa yang bisa ditampilkan oleh musisi klasik seperti saya, memang lebih ke mungkin saya salah, tapi saya sendiri sudah menemukan objektif saya bahwa saya harus perfect dalam setiap penampilan, baik itu tatanan bahasa, Oke. tatanan musiknya, sehingga apa yang kita deliver ada integritinya, ada integritasnya. Jadi mungkin yang teman-teman pandang dari musik klasik, cobalah lebih datang, lebih hadir, dan coba saja eksperimen untuk lepaskan dulu ekspektasinya seperti apa. Oke. Tapi rasain dulu apa yang di-deliver, passionnya, dan kedisiplinan yang bisa ditampilkan di atas panggung. Karena di musik klasik ini, bagaimana kita berekspresi tapi di bawah tekanan menjadi perfect. Tuntutan perfect. Dan menjadi perfect itu ada area-area disiplin yang harus otak dan hati kita kerja dalam sepersekian detik sebelum melantunkan lagu dan segala macam. Jadi ya itu salah satu fenomena yang kalau teman-teman bisa tangkap itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa sih. Luar biasa. Dan untuk musisinya sendiri ya teruslah melakukan itu, jangan terlalu, ya apa kata orang sekarang kan tidak banyak yang tersaring. Jadi ya kalau emang itu sudah menjadi panggilan, ya teruskan. Tidak usah ragu, tidak usah memutuskan apa yang mau dilakukan berdasarkan apa yang didengar orang lain. Yes. Karena cenderung itu akan memasukkan ke jalan yang aneh. Terus sama passionnya, tapi terus latihan. Terus kalau mau mendapat feedback, ada baiknya sih menurut saya mendapatkan feedback dari pihak profesional, edukator, Ya. seperti itu. Karena ini kan skill, tetap kita harus belajar dari orang yang lebih baik. Oke. Jadi harus belajar terus ya. Saya sih belajar terus. Baik. Jadi apa yang kita dapat dari Pharrell Jonathan Silaban, ada satu hal, ternyata musik klasik itu membutuhkan mungkin agak sedikit perfect. Harus didukung dengan disiplin dan juga integrity. Jadi mungkin ini pesannya gitu loh. Bahwa ternyata musik klasik itu tidak sederhana, tapi harus berintegritas. Kan kira-kira begitu. Baik, ini luar biasa ini pesan-pesan dari seorang tenor Indonesia ini, Pharrell Jonathan Silaban. Dengan demikian, terima kasih sudah datang. Terima kasih. Dan kita bisa berbagi, mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi. Jadi para sahabat, kami semua, sahabat Sang Kakek, jangan lupa ya, like, comment, subscribe, ya, channel Sang Kakek Network yang menarik, informatif, dan solid. Sampai berjumpa lagi. Dan kita akan akhiri acara kita dengan mendengarkan performance dari Pharrell Jonathan Silaban, tenor Indonesia, belajar dari mana-mana, kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Terima kasih. Terima kasih. Sudah datang. Proud of your boy, I'll make you proud of your boy. Believe me, bad as I've been, you're in for a pleasant surprise. I've wasted time,
I've wasted me. So say I'm slow for my age, late bloomer. Okay, I agree. I've been one rotten kid. Some sun, some pride, some joy. But I get over this lousing up, messing up, screwing up times. You see, but now comes the better part. Someone's gotta make good, cross his stupid heart. Make good and finally make you proud of your boy. Tell me that I am a louse and a loafer. You won't get a fight here, no man. Say I'm a cold brick, a good of no good, but it couldn't be all that I am. Water flows under the bridge, let it pass, let it go. There's no reason that you should believe me, not yet. I know someday soon I'll make you proud of your boy. Though I can't make myself taller or smarter or handsome or wise, I'll do my best. What else can I do, since I wasn't born perfect like that?